Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Sutoyo Lurah. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe tombol merah dan jangan lupa lagi klik channel loncengnya. Hitung 3 ya. 1, 2, 3. Proses kegiatan untuk mengidentifikasi dan mengenali subjek, objek, serta jenis atas tanah. Jadi untuk LTS ini tujuannya lebih ke kami ingin mengetahui dari mana Bapak Ibu mendapatkan lahan yang ada saat ini. Misalkan kalau area transmigrasi datang dari dari kedinasan transmigrasi ya seperti itu. Kemudian nanti jika pewarisannya itu seperti apa, misalkan Bapak Ibu akan diwariskan ke anak cucunya, yaitu nanti polanya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian kalau LTS ini juga untuk melihat hak atas tanah, misalkan dari hak untuk tanah pemerintah, kemudian individu, kemudian ada juga adat, dan juga untuk agama. Nanti akan kita cek kembali pada saat ganti berlangsung. Kemudian kalau HCP dan HCS tadi sekilas juga sudah diinformasikan ya oleh Pak Toha, yaitu pertama high conservation value atau nilai konservasi tinggi dan high carbon stock atau stok karbon tinggi. Kalau untuk HCP ini didefinisikan sebagai nilai biologis, ekologis, sosial dan budaya yang memiliki tingkat nasional, regional, dan global. Jadi untuk HCP ini lebih untuk ada nggak sih di area Bapak Ibu untuk mulai berkonservasi tinggi. Contohnya kalau misalkan ada sungai, nanti kita akan cek kembali. Kemudian kalau misalkan area gambut, misalkan ada, itu akan dicek kembali. Kemudian untuk HCS ini lebih ke contohnya ini buat hutan. Di kampung Bapak Ibu apakah masih ada hutan? Tidak ada ya, aman ya Pak? Karena kalau ada hutan itu nggak bisa dilanjutkan Pak. Nah ini untuk contoh HCP-nya ya Pak, saya sekilas karena untuk kajian HCP sendiri nanti akan dilaksanakan oleh tim yang berbeda, yaitu pertama keragaman spesies, ekosistem dan mosaika lanskap, kemudian ekosistem langka, jasa ekosistem, kebutuhan masyarakat, kemudian nilai budaya. Nah kalau untuk hutan ini contohnya ya Pak, cuma karena memang di sini hutannya tidak ada, ini sebagai informasi. Nah kemudian berikutnya kajian yang dilakukan adalah IDMS atau Integrated Client Management System. Nah untuk kampung-kampung di 12 desa ini sudah pada tahu Pak untuk client management system ini seperti apa? Belum ya. Jadi untuk ini ada sistem terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jadi tujuannya yaitu memastikan tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan di area sekitar perusahaan dan rencana proyek pembangunan kebun plasma. Bagaimana IMMS ini dilaksanakan, yaitu dari 5 pilar, yaitu pertama kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan tim dan SDM, kemudian sistem peringatan dan deteksi dini, respon cepat pemadaman, kemudian monitoring, evaluasi, dan rehabilitasi. High conservation value atau high carbon stock, kemudian integrated client management system, dan studi kelayakan lingkungan anggaran. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Nah, untuk yang pertama adalah social impact assessment. Mungkin kalau dari sebelumnya kampungnya sudah ada ini ya lahan plasma. Kalau yang setiap tahunnya itu biasanya saya ada pengiriman kuesioner. Ini untuk melihat sebagaimana sih dampak dari program plasma ini terhadap kampung sekitar, khususnya untuk pendapatan dari Bapak Ibu sendiri. Jadi ini untuk menganalisis yaitu dampak sosial. Dampak sosial baik yang bersifat positif maupun negatif. Nah tujuannya apa sih? Yaitu identifikasi dampak yang diinginkan dan tidak diinginkan dari rencana proyek yang dijalankan perusahaan agar dapat mengembangkan rencana pengelolaan yang berkelanjutan. Nah karena untuk 12 kampung ini sudah ada dalam kajian SIA sebelumnya, maka untuk kajian SIA ini kita tidak laksanakan kembali karena memang sudah termasuk dalam kajian yang sebelumnya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya yaitu PM dan LTS. PM ini adalah
participatory mapping atau pembayaran partisipatif. Kemudian LTS-nya adalah land damage study atau kajian teritorial. Nah, PM itu apa sih gitu? PM ini adalah pemetaan wilayah yang dilaksanakan secara partisipatif untuk mengetahui batas wilayah serta data spasial di wilayah tersebut. Jadi untuk PM sendiri nanti akan hasilnya ada outputnya yaitu 4 peta. Pertama adalah peta batas indikatif administrasi, kemudian peta penggunaan lahan, kemudian persebaran infrastruktur dan arahan pola ruang. Jadi tujuan dari PM ini adalah kita melihat penggunaan lahan yang ada di kampung Bapak Ibu itu seperti apa saat ini kondisi existingnya ya. Jadi ini sebagai dasar untuk nanti bisa diajukan ke kajian plasma berikutnya untuk penanaman baru. Jadi kalau misalkan dari Bapak Ibu di kampungnya sudah ada peta definitif, itu nanti bisa diinformasikan Pak ke tim kami. Jadi nanti akan kami overlay gitu Pak dengan peta citranya seperti itu. Namun jika dari Bapak Ibu petanya ini masih belum ada, nanti akan dilakukan penintikan ulang gitu dengan surveyor kami. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang hormat Bapak Camat Nawatama, kemudian Ibu Camat dari Nawatama, kemudian Bapak Camat dari Penawat Haji dan Ibu Haji baru, kemudian Pak RC, kemudian Pak Manajer Jaga Benggala, dan kemudian untuk seluruh perangkat desa ya, dan perwakilan dari desa dari Mulyo, kemudian Sidodadi, Bogatama, Tunggal Jaya, Sidomukti, Gedung Harapan, Karya Makmur, Sukamakmur, Pasar Batang, Wonorejo, Sidang Gunung Tiga, dan Karya Bakti. Perkenalkan Bapak Ibu, saya dengan Mama dari Divisi Bakti dari Jakarta di bidang sosial ya Pak ya. Jadi untuk saat ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai keanggotaan RSPO dan pelaksanaan penanaman baru. Mungkin ada yang belum tahu gitu mengenai RSPO itu apa. Jadi untuk RSPO sendiri ini adalah roundtable on sustainable palm oil. Jadi kenapa sih ikut standar RSPO gitu. Nah kalau untuk PT SIP sendiri ini sudah tergantung ya jadi anggota RSPO dan berkewajiban memenuhi prinsip dan kriteria RSPO. Salah satunya adalah pemenuhan prosedur penanaman baru. Kemudian RSPO ini adalah asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang bertanya-tanya gitu, kenapa sih kok repot-repot gitu, maksudnya untuk menanam baru ini kenapa sih mesti ada kajian seperti ini gitu. Jadi untuk RSPO sendiri ini memang ada benefitnya Bapak Ibu. Jadi untuk RSPO ini kan ada standar globalnya, jadi Bapak Ibu bisa berpeluang atau berpotensi untuk bisa menjual hasilnya nanti ke pasar ekspor, dan itu akan berdampak kepada pendapatan dari Bapak Ibu sendiri. Kemudian untuk berikutnya mengenai Padiatapa. Jadi tadi sudah dijelaskan singkat ya dari Pak Toha mengenai Padiatapa, yaitu persetujuan atas informasi di awal tanpa adanya paksaan serta bentuk partisipasi atau keterlibatan masyarakat di dalam pelaksanaan proses kajian. Nah untuk kajian ini apakah Bapak Ibu ada yang merasa terpaksa atau bersifat sukarela? Sukarela ya Bapak Ibu. Oke baik. Jadi untuk proses kajian ini dilaksanakan ada berbagai kajian Pak. Contohnya
Mana Pak Rodi? Iya, mana Pak Rodi? Kaji. Pak Rodi. Perlu. Ya. Patri. Ayo masih kamar mandi kamar. Lagi. Pak Rodi sebelah Pak RT. Pak. Ya, video Pak. Tahan Pak. Amin. Ayo Toyo, dapat foto nanti gak konangan loh. Pak agak geser ke sini Pak bannernya Pak. Bapak geser. Nasib. Iya, satu. Pak boleh turun satu orang Pak. Nyimbangi ke Pak Tri Pak. Di sini Pak. Maju Pak. Ah, sip. Lihat kamera, bannernya Pak ditegangin Pak. 1 2 3. Sekali lagi senyum. 1 2 3. Fokus kamera sini 1. Fokus kamera sini 1 2. Sekali lagi 1 2 3. Produksi meningkat. 1 2 3. Sip. Belum Pak. Belum. Tapi Ki. Air udah manis. Air udah manis itu eksekusi. Udah manis. Yo. Cukup. Cuan. Udah manis. 1 2 3.